Udah jumpa? Ya, baca 3 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi ketebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan rela memberikan nyawanya untuk tebusan umat manusia. Jadi kalau memang kita hanya bisa mengungkapkan ini, dia sebagai pelayan, ya, inilah makanya kata pelayan Tuhan. Ada pertanyaan, kenapa Tuhan itu harus dilayani? Ada bisa kita menangkap ini enggak? Kenapa sampai ada kata pelayan Tuhan? Kenapa sampai Tuhan itu kita layani? Bukankah Dia yang menciptakan kita? Bukan segala-galanya ini terjadi? Bukankah segala sesuatunya bisa dirubahnya? Kenapa kita harus melayani Dia? Ada yang bisa jawab? Karena kita bersyukur, kita melayani Dia. Bukankah jawaban itu kita bersyukur karena Dia sudah memberikan keselamatan? Kalau jawaban tadi, kita bersyukur Dia memberikan karunia sama kita atau anugerah dalam segala duka dan duka, seperti Habakuk tadi. Saya mampu beria-ria dan bersorak-sorak. Bukankah ke situ saya kira ya? Tapi tolong jawaban yang lebih tepat. Karena itu sifat Allah. Karena itu sifat Allah. Dia harus dilayani. Enggak, Allah itu melayani, maka anaknya juga melayani. Betul. Sekarang kenapa kita dikatakan untuk melayani Dia? Itu pertanyaan. Nah, bukankah Dia pemilik kita? Bukankah Dia yang mempunyai ini semua? Ngapain kita layani Dia? Tidak ada bisa menjawab? Biar cepat. Coba. Karena Dia raja. Dia raja. Kalau Dia raja, kita layani Dia. Dalam hal apa misalnya? Kasih minuman, membersihkan Dia, gitu. Melakukan perintahnya. Apa maunya, karena Dia raja. Itu tunduk. Saya kira itu tunduk sama raja, tapi melayani. Apalagi kalau dikatakan pikul lapik, yang kupasang sehingga bebanku ringan. Nah, coba, ayo berpikir kita. Kok jadi kita yang memikul beban Tuhan sehingga bebanku ringan? Ayo, ada jawabannya di sini, bukan jawaban dari otak saya. Ini perlu kita dapat pelajaran sekarang. Kenapa Yesus mengatakan pikullah kuk yang kupasang sehingga bebanku ringan? Loh, kok jadi Dia? Bukankah Dia yang menyelamatkan saya? Dia yang memberi aku makan, Dia memberi aku sukacita dan kekuatan. Kok saya membantu Dia biar bebannya ringan? Ada yang bisa jawab? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kira-kira bersinggungan enggak dengan pertanyaan saya? Karena kita adalah pengikut Yesus, karena Yesus melayani, jadi kita harus melayani. Melayani siapa? Melayani manusia dan Pertanyaan saya, kenapa kita melayani Tuhan? Oke lah, jangan melebar. Baca Matius 25. Ya, di sana dikatakan, ya, bagaimana nantinya kita untuk masuk ke surga dan ke neraka. Ya, ibarat seorang gembala memisahkan kambing di sebelah kirinya dan domba di sebelah kanannya. Maka ia mengatakan kepada kambing di sebelah kirinya, pertama dulu sama domba. Domba yang sebelah kanannya, yaitu orang-orang, dikatakan, terimalah hari ini kerajaan yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia dijadikan. Karena pada saat aku lapar kasih aku makan, pada saat aku haus engkau kasih aku minum, pada saat aku menjadi orang asing engkau kasih tumpangan, pada saat aku telanjang kau kasih aku baju, pada saat aku sakit dan dalam penjara kau lawat aku. Kapan Tuhan kami lihat kau dalam keadaan seperti itu, katanya.
karena kau melakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Odot tong jawab, nah. Maka kepada kambing itu dikatakan, enyahlah daripadaku, masuklah kau ke dalam kerajaan neraka yang untuk selama-lamanya. Dikatakan sebaliknya, karena pada saat aku lapar, engkau tidak kasih aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak kasih aku minum. Pada saat aku orang asing, engkau tidak kasih aku tumpangan di rumahmu. Pada saat aku di rumah sakit dan di dalam penjara, engkau tidak melawat aku. Kapan aku Tuhan melihat kau, katanya. Kau tidak melakukan itu kepada sesamamu. Jadi pertanyaannya tadi adalah jawabannya, kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita melayani Tuhan? Atau pertanyaannya, bagaimana cara kita melayani Tuhan? Ya melayani sesama manusia. Kenapa kita diminta melayani Tuhan? Biar kita melayani sesama manusia. Oh, datang jawaban nanti. Pas deh. Ini. Pertanyaannya berubah. Bukan. Pertanyaannya begini. Mungkin salah menangkap pertanyaan, memang jawabannya salah. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Atau kenapa kita dikatakan, sampai saya katakan tadi, pikulah kuk yang kupasang agar bebanku menjadi ringan. Loh, kok kita jadi membantu mengangkat beban Tuhan? Kan itu kan? Kenapa kita jadi mengangkat beban Tuhan? Caranya adalah yang mengangkat beban manusia-manusia ini. Termasuk Anda ini berbeban berat. Tetap was-was bagaimana nanti ponis sama saya. Maka itu kami datang. Ya. Dan Yesus mengatakan, engkau tidak melayat aku di penjara, saya melayat kalian, saudara-saudaraku. Sama dengan saya melayat dia. Dapat diterima, Pak? Ya. Jadi kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Kita harus melayani sesama manusia. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh gitu. Jadi menjawabnya. Oh gitu. Seharusnya pertanyaannya bagaimana? Coba dibalikkanlah dulu. Coba. Kita ini tidak saling. Kedua tadi, Pak. Bagaimana kita melayani? Coba gini. Kita ini tidak saling menunjukkan saya yang benar. Kira-kira pertanyaan itu harusnya bagaimana? Coba. Gitu. Ya, kira-kira pertanyaan itu bagaimana jawabannya kepada yang saya katakan? Coba. Ayo silakan. Kita ayo. Kira-kira. Membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kita melayani umatnya, melakukan apa? Seperti apa yang dilakukan Tuhan terhadap jemaat di zaman dunia. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke lah, saya kira begini saja ya, biar sama-sama kita dapat berkat. Anda dapat berkat dan saya dapat berkat. Yang jelas Tuhan meminta melayani Dia untuk kita melayani sesama manusia. Amin. Dan jelas dalam pembacaan Matius 25 ini, apa yang kita lakukan kepada manusia sama dengan kita melakukan kepada Dia. Gak usah jauh-jauh. Jadi saya melayani Dia dalam artian saya melayani sesama manusia. Saya melayani sesama manusia sama dengan saya melayani Dia secara langsung, karena Dia sendiri yang ngomong. Sekarang saudara-saudara lah yang bikin pertanyaan, itulah jawabannya. Ya kan? Jadi kita sama-sama dapat berkat ya. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, saya kemarin kurang puas menjelaskan Mazmur 121 itu. Kurang puas sebetulnya. Jadi saya mau katakan di situ adalah apa? Jadi kalau kita nanti di tele atau Huta Ginjang, ya, udah ada yang pernah ke Huta Ginjang, kan? Si borong-borong itu, indah kali kan?
Bayangkanlah Anda berdiri di hutan ginjang itu, tataplah gunung-gunung, bukit-bukit dan lembah, tataplah Danau Toba itu, tataplah rumput-rumput dan pohon-pohonan, lihatlah matahari siang pada saat itu siang, dan lihat matahari malam pada saat Anda malam di situ. Dan katakanlah, matahari tidak pernah menyakitiku, bulan tidak pernah menyakitiku, dan dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Tuhan selalu menjagaku, dan dia menjagaku dalam segala kecelakaan, bahkan menjaga nyawaku. Enak kali ini kalau kita pegang Mazmur 21 itu, anak mayat itu. Ya, pada saat nanti Anda menatap ciptaannya, ya, pada malam hari lainlah sairnya, siang hari pada saat bulan bersinar lainlah sairnya. Tetapi tirulah gaya Raja Daud, itu yang saya maksud. Tirulah gaya Raja Daud membuat suatu mazmur, ya, begitu indahnya dia melihat gunung. Dia bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Dari dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia selalu menjagaku. Bahkan dikatakan di situ ada naungan. Dia naungi aku dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri. Ini ada artinya tangan kanan dan tangan kiri. Sama dengan kambing dan domba tadi. Ya, tangan kanan. Bahkan kalau kita katakan dia tangan kanan daripada raja itu. Dia tangan kanan daripada kepala itu. Ini soal tangan kanan adalah ini orang-orang yang penerima berkat. Ya, dia yang menerima berkat. Kita lihat bagaimana Yakub dan Esau. Ya, akhirnya Yakub yang diberkati bukan Esau. Ini juga kalau suatu saat nanti kita renungkan di sini, kita bahas itu kenapa sampai begitu. Ya, bukannya Esau yang menerima berkat kesulungan itu, tetapi Yakub, dan dari keturunan Yakub lah sampai keturunan Daud itu, bagaimana sampai Daud dikatakan anak Allah. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada lagi? Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pertemuan kita. Kita bernyanyi dan berdoa.